Assalamualaikum, halo Pionas. Oke, kita akan langsung ke poinnya aja di sini ya. Jadi ada sebuah berita yang mana lagi marak dibicarakan gitu ya, mau di Twitter, WhatsApp, Facebook juga ya, dan di sosial media lainnya, khususnya kumpulan Pionas ini lagi kebingungan nih mengenai berita yang ini nih ya. Agen distributor Berli Logistics Crypto Pioneers News Update ya. Jadi untuk informasi dari dia ini ya, yang mana keterangannya kesimpulannya bulan Maret 2023 mulai barter barang dari China ke semua negara ke kawasan Asia Afrika gunakan CoinPi dengan nilai usulan China 1 Pi 314.159 US dollar. Maksimum penggunaan barter barang per bulan hanya 1,5 koin Pi per bulan ya. Open mainnet baru dimulai bulan Juni 2023 dengan nilai konsensus global yang sebenarnya bisa di atas dari 314.159 US dollar per 1 Pi koinnya. Apakah mengikuti nilai konsensus China 1 juta US dollar? Wow ya, ngeri sekali pokoknya. Oke, kita lanjut di sini. Ini saya dapat info dari grup khusus Pionas. Untuk kebenarannya silahkan tanya dengan Berli Logistics atau langsung tanya dengan Ibu Pai on News TV, atau biar yang pesan produk HP lebih 1,5 Pi bisa dikurangi sekarang gitulah ya. Kalau sekarang saya lihat marketplace seperti Pichen Mall tuh masih keterlaluan juga gitu ya. Yang mana menaruh barang tuh masih sampai dengan 1000 koin Pi, dan juga yang paling keterlaluannya 2000 koin Pi gitu ya. Hancur tuh marketplace. Jadi mungkin nunggu umur aja itu ya. Pichen Mall itu ya, kalaupun nggak diblokir, setidaknya ke depan Pichen Mall bisa merubah untuk angka-angka harganya di situ gitu ya. Sekarang ya dikarenakan belum ada kepastian nilai Picoin aja gitu. Makanya vendor-vendor tukang serok gitu lengkap banget di Pichen Mall ya. Oke, kita cari informasi dari Bu Berli. Di sini nggak ada ya. Beliau juga memposting di Pion News TV, di media beliau di sini nggak ada nih ya. Nih bisa kalian lihat. Ini yang pasti tiap postingan beliau di sini ya. Ini penjelasan di bagian bawah ini, kita ambil poin pentingnya aja gitu. Penjualan untuk pasar dagang di Indonesia setelah open mainnet full gitu ya. Dan sudah jelas ya, nggak ada yang perlu dipertanyakan sebenarnya. Sudah sangat jelas menunggu open mainnet full. Untuk informasi yang sebelumnya tadi belum jelas menurut saya ya. Kemungkinan itu hanya isu yang dibuat-buat, mungkin begitulah ya. Ya tapi nggak jadi masalah lah. Kita doakan saja semoga memang terjadi demikian gitu ya. Oke, sahabat Pionas semua ya, saya ingin cerita sedikit juga, yang mana sebelumnya di grup-grup, takutnya juga di grup-grup kalian gitu, ada yang men-share sebuah info bahwa P-Network scam ya. Jadi saya ngakak liatnya. Nganggap scam gitu ya. Aduh, dari mananya scamnya gitu. Jadi ini yang mana ada yang mengatakan scam itu ya sepertinya nggak paham gitu ya, nggak paham politik negara kayak gimana gitu ya. Bukan saya sok paham politik negara, tapi kita bisa lihat lah dari apa yang terjadi. P-Network itu di 230 negara lebih gitu ya. Jadi kalau udah di 230 negara lebih itu ya, scam dari mana? Penciptanya pun nampak ya, nggak sembunyi-sembunyi, penciptanya nampak di depan layar.
Dan juga banyak proyek-proyek yang serius untuk bergabung di dalam jaringan P-Network yang kedepannya siap untuk memfasilitasi para pioners gitu ya. Scamnya dari mana cuy ya? Kagak ada yang scam, aduh ya. Jadi yang sering saya katakan, kalau ada yang percaya ya dengan, khususnya seperti orang Mbah Teja ya, itu kan orang yang suka membuli P-Network tuh. Jadi menurut saya wawasannya dangkal banget gitu ya, dangkal banget pokoknya. Ya memang ya, kalau misalnya kita cuman mining doang, kagak belajar, maka kita akan mudah dihasut oleh orang-orang yang munafik gitu. Dia kan di belakang nambang, di depan nyinyir. Ya gunanya agar dia yang kaya nanti, yang dia nyinyir ini akhirnya nggak yakin lagi dan melepas Picoinnya gitu ya. Alhasil setelah open mainnet ya, setelah open mainnet nggak perlu saya lanjutkan kali ya, udah banyak yang paham kali. Jadi sahabat-sahabat pionosku semua ya, jangan percaya ya yang mengatakan scam segala macam. Ini permainan nih, politik ya, politik. Jadi Anda harus benar-benar memahami ini agar Anda tidak mudah tertipu, terus update, terus pelajari proyek ini gitu ya. Maka Anda tidak akan menemukan sisi scamnya itu, kagak ada sama sekali ya, kagak ada. Dan asal Anda tahu, Elon Musk ya, seorang yang terkaya di dunia, dia menciptakan Pi-Pon. Untuk apa? Pi-Pon itu juga bisa menambang cryptocurrency loh ya. Wow ya, Elon Musk menciptakan Pi-Pon dengan adanya kehadiran Pi Network ini ya. Jadi Elon Musk ini di belakang proyek Pi Network ini juga ada ya. Sebenarnya sudah lama berita terkait Elon Musk dan juga pihak proyek Pi Network yang mana mereka itu memang ada kerjasama, namun masih diam-diam gitu ya, nggak menunjukkan di depan publik, karena ini memang permainan politik ini ya. Jadi Anda harus benar-benar teliti sahabat pioners ya, benar-benar teliti. Belum lagi di hackathon ya, di hackathon beberapa, maksudnya Amazon ya, ada bergabung di dalam hackathon jaringan Pi. Nah, belum lagi beritanya yang saya ulas kemarin terkait dolar ambruk ya, sampai sekarang pun dolar ambruk ya, yang tadinya 15.000 lebih sekarang jadi turun sekitar 14.000 sekian lah ya. Jadi itu akibat apa? Secara informasinya, China dan beberapa negara lainnya membeli emas secara besar-besaran ya, dan nggak lagi membeli dolar gitu. Nah, kita sama-sama tahu bagaimana komunitas Pi Network di China. Tentu China udah nggak asing lagi sama yang namanya Pi Network ya. Bahkan di sana media-media TV dan juga seperti di jalan-jalan raya itu ya, itu banyak tampilan Pi Network ya, banyak tampilan Pi Network. Jadi ini sangat ada kaitannya dengan Picoin ya. Ya secara dugaan saya sih ya, itu untuk memfasilitasi para pioners yang ingin mempunyai emas ke depannya ya. Makanya pihak China itu memborong emas secara besar-besaran ya, untuk memfasilitasi para pioners ke depannya. Jadi bagi yang sabar sampai terjadinya open mainnet, nah jadi Andalah yang akan ya. Pihak core team pernah mengatakan kapanpun open mainnet bisa dilakukan, namun santai dulu, sabar dulu ya.
Jadi bisa dipastikan kita nggak bisa menduga terkait open mainnet ini, kemungkinan hanya beberapa bulan lagi gitu, kita nggak tahu kan ya. Ini bisa jadi sebuah kejutan untuk Anda. Jadi pada intinya sabar aja lah, sabar aja dalam menunggu open mainnet gitu ya. Nggak usah keburu-buru. Dan untuk yang udah nggak sabaran pengen menguangkan Bitcoinnya ya, ada tuh di video saya sebelumnya ya, di video saya sebelumnya yang mereview terkait yang siap gitu ya, yang siap membeli koin Pi milik Pioneers ya, sekitar Rp5.000 lah satu koin Pi-nya ya, atau Rp10.000 gitu ya, jasa penukaran Pi coin ya. Soalnya saya kesel juga, saya menginformasikan mengatakan tukang serok malah dibantah. Tukang serok dari mananya bang? Ngaco, hoak mulu katanya. Hoak apaan? Langsung saya bikin buktinya ya, silahkan sekaligus jual tuh akun Anda ya. Nanti kalau udah open mainnet nangis nanti ya. Nah, jadi itu aja ya sahabat Pioneers. Dan yang nggak sabaran silahkan jual 10.000, jual Bitcoinnya sebanyak-banyaknya dan dan siap-siap nyesel gitu aja deh ya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya, dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.